Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu request review tip tentang cuca hijau kepala kuning atau cuca hijau Medan. Nah, untuk pertanyaan pada request ini tentang cuca hijau Medan adalah bagaimana cara setting terbaik cuca hijau kepala kuning ini agar materi terbongkar saat dilombakan. Nah, caranya seperti ini untuk sobat-sobat Jandrok Mania, khususnya yang suka dengan cuca hijau kepala kuning ya. Cuca hijau kepala kuning itu sekilas mirip cuca meranti ya, cuca rantai itu sekilas seperti itu. Dan menurut Om Bro, untuk cuca hijau kepala kuning ini adalah cuca hijau tipikal periang atau cuca hijau yang susah untuk diem untuk versi harian. Tetapi untuk kicauan itu lebih variatif atau lebih kencang untuk cuca hijau yang polos atau cuca hijau yang hitam hijau itu ya, cuca hijau yang biasa kita buat lomba. Nah, jadi cuca hijau kepala kuning ini kalau menurut Om Bro itu adalah cuca hijau yang periang atau cuca hijau yang dimana hariannya itu lebih rajin berkicau ya. Jadi memang cocok untuk dibuat masteran atau ocehan harian atau teman ngopi, itu sangat bagus karena memang tipikal atau karakternya itu periang. Tetapi pada cuca hijau kepala kuning ini apabila kita setting dan settingan itu benar-benar tepat sasaran, itu nantinya akan menjadikan cuca hijau itu factor dan dia akan mengunci serta bongkarannya itu lebih bervariatif. Itu bila tepat sasaran atau memang settingan itu mengena pada cuca hijau, karena tipe periang harus kita berubah menjadi tipe petarung ya gitu. Nah, cara yang bisa Anda lakukan khususnya pada cuca hijau yang kepala kuning ini, ada beberapa tahapan yang nantinya akan membantu sobat semua untuk menjadikan si periang ini menjadi factor saat digantangkan. Karena modal dari cuca hijau kepala kuning itu variasi isian, variasi suara itu lebih bervariatif dan lebih komplit. Itu menurut Om Bro ya itu. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan yaitu Anda harus melihat karakter dari cuca hijau itu sendiri. Baik kepala kuning atau kepala polos itu tetap berpedoman pada satu, yaitu karakter. Jadi karakter ini yang nantinya mewakili atau bisa kita jadikan pedoman mencari settingan yang terbaik ya, karakter. Meskipun karakter dari cuca hijau kepala kuning ini itu karakternya itu jarang sekali factor ya, jarang sekali hiper, maksudku jarang sekali hiper. Meskipun didekatkan dia ekstrim, dia bukanlah petarung yang super hiper, tetapi hanya berstandar hiper gitu. Jadi setelah Anda melihat karakter dari cuca hijau Anda, entah itu ekor panjang atau ekor pendek, karena ekor dari cuca hijau baik Medan atau cuca hijau polos itu ekornya juga ada yang pendek, juga ada yang panjang ya. Tetapi kebanyakan pada cuca hijau kepala kuning ini biasanya itu didominasi oleh body medium, ekor pendek, dan itu menandakan kalau cuca hijau itu karakter hiper.
Karena karakter hiper sudah ada pada cucak hijau kepala kuning, maka set yang terbaik adalah kita memberikan settingan. Yang pertama yaitu setting energi atau setting stamina. Setting stamina ini bisa Anda lakukan pada cucak hijau kepala kuning dengan cara diumbar. Bagaimanapun itu posisi cucak hijau, kalau kita tidak melatih stamina atau nafasnya, nantinya dia akan ngos-ngosan saat lomba. Jadi yang terbaik tetap setiap hari diberikan terapi umbaran. Selama proses pengumbaran ini jangan jangan diobrak-abrik ya, artinya itu jangan disuruh terbang sana terbang sini. Jadi biarkan burung terbang secara sendiri, dan itu nanti akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu untuk terbentuk cucak hijau itu menjadi bodi yang sangat atletis atau geli, bahasa Jawanya itu geli gitu. Dan yang kedua, kita mengatur pola EF dan pakan. Nah, pola EF dan pakan ini kita rumuskan atau kita standarkan sesuai dengan kemampuan makan daripada cucak hijau itu. Karena cucak hijau apabila kelebihan EF dia mudah sekali overbirahi, kekurangan EF dia tidak mau bunyi. Jadi yang standar adalah kita memberikan asupan EF berupa jangkrik ini, di mana kekuatan jangkrik itu mampu dimakan oleh cucak hijau. Jadi semisal cucak hijau Anda itu yang kepala kuning sehari habis 6 ya kasih 6 pada pagi, untuk sore ya kasih 6. Jadi ada 12 CK yang kita berikan, yang dibagi 2, pagi 6 sore 6. Dan selanjutnya kita mengatur pola buah, yaitu buahnya adalah menggunakan prasmanan 3 jenis ya, pepaya, pisang, serta tomat. Dan itu kita berikan setiap 2 hari sekali dengan nama buah yang berbeda. Dan setelah itu kita memberikan setting kebiasaan atau setting di mana cucak hijau kepala kuning itu nantinya mampu bersuara plong, karena dominasi pada cucak hijau kepala kuning itu lebih receh kayak ngeriwik itu ya, lebih receh di suara itu daripada plongnya. Beda dengan yang polos. Kalau yang polos itu meskipun suara gelondongan dia lebih banyak ke ngeplongnya. Jadi kita harus membuat sebisa mungkin cucak hijau kepala kuning itu bisa ngeplong setiap hari dengan suara yang keras, dengan cara sering atau rutin diembunkan setiap pagi atau setiap hari. Dan setelah semua itu selesai, baru kita melangkah ke setting lomba. Nah, untuk setting lomba agar nantinya cucak hijau kepala kuning itu nagen 1 titik dan dia itu nantinya bongkar materi atau bongkar isian. Caranya di H-3 Anda sauna selama 1 jam ya. Pagi hari di H-3 silakan di sauna, posisi burung kering, kerodong kering, sauna dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai setengah 9, tergantung waktunya ya. Dan selanjutnya kasih EF sesuai set harian. Dan setelah itu dimandikan dan dikerodong. Terus kita masuk ke H-2. Pada H-2 silakan gunakan pisang bacem, karena pisang bacem ini nantinya akan membantu si cucak hijau kepala kuning itu bongkar isian atau bongkar materi saat lomba. Untuk EF tetap sesuai set harian, dan untuk sauna silakan dilakukan kembali, tetapi durasi cukup 30 menit saja, dari jam 8 sampai jam setengah 9 pagi. Setelah itu burung dianginkan tanpa dimandikan. Setelah burung senang atau burung sudah tidak kepanasan, istilahnya burung itu sudah enjoy, sudah rajin berkicau, silakan ditutup, dikerodong, simpan dalam rumah. Dan kita masuk pada H-1, yaitu di mana burung akan menjalani lomba di detik-detik atau di akhir-akhir settingan. Pada H-1 pastikan burung tidak rontok bulu atau burung itu tidak menjatuhkan bulu, karena apabila burung menjatuhkan bulu atau rontok bulu-bulu kecil itu nantinya akan menjadikan menjadikan si burung itu nakal atau didis saat dilombakan. Artinya itu si burung itu lomba tetapi tidak maksimal.
usahakan tidak terjadi rontok bulu atau copot bulu. Tetapi misalkan terjadi copot atau rontok bulu dilumbakan juga tidak masalah ya, nanti akan ada sedikit gangguan ya, kayak didis, ngetem dan lainnya, karena itu faktor dari copotnya atau rontoknya bulu tadi. Dan pada H-1 burung tidak usah di sauna. Untuk WF tetap mempertahankan settingan WF yang biasa kita gunakan, dan buahnya silakan menggunakan pisang bacem atau tomat modifikasi yang sudah ada di playlist Jogja Ijo. Itu bisa Anda gunakan sebagai buah di H-1. Dan selanjutnya pada halumba silakan burung diablak ya, diablak terus dikasih colokan sesuai set harian. Jadi pagi hari sebelum dilombakan burung dikasih makan, tapi tidak usah dijemur, tidak usah dimandikan, cukup dianginkan saja. Kasih buah pisang bacem atau tomat yang sudah dimodifikasi, kasih jangkrik sesuai set harian, kerodong, berangkat ke lomba, dan di lomba diablak terus dikasih colokan atau pakan jangkrik sesuai set harian. Artinya kalau harian 6 pada saat lomba, saat di lokasi lomba kasih juga 6, dan itu nanti akan membantu Jogja Ijo bongkar isian dan vektor saat digantangkan atau di tiang besi.